Sebenarnya beberapa waktu lalu ini kita sudah bisa mengakses untuk, bagian, apa itu, mengisi pemberkasan ya, mengisi daftar riwayat hidup. Mulai dari bagian perorangan, kemudian bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi tahap 1, langkah selanjutnya kita akan tinggal menunggu pengisian daftar riwayat hidup saja. Nah, sudah ada beberapa daerah yang sudah ada perintah untuk melakukan pemberkasan, bahkan sudah ada yang mengumpulkan berkas. Namun terkendala di sini untuk tombol deklarasi sehat ini belum muncul. Begitu juga tombol untuk kita melakukan pemberkasan ini belum muncul di akun SSC ASN. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang penyebabnya apa kira-kira, mengapa sampai saat ini tombol mengisi deklarasi sehat itu belum muncul dan kita yang lulus di tahap 1 itu belum bisa melakukan pemberkasan secara daring di SSC ASN. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, pada video saya sebelumnya, saya pernah membuat video terkait tentang daftar daerah yang sudah melakukan pemberkasan atau daftar daerah yang sudah ada perintah untuk melakukan pemberkasan P3K Guru yang tahap 1. Bahkan di sini dari salah satu daerah yang saya jadikan sampel, setelah saya lakukan riset, di sini ada teman kita yang berkomentar seperti ini, yang mana, daerah-daerah tersebut itu sebenarnya sudah melakukan pemberkasan, sudah ada pembekalan dari BKPP masing-masing, akan tetapi sampai sekarang ini tombol DRH-nya belum muncul. Seperti halnya yang ada di sini, ini kita bacakan saja teman-teman, yaitu Provinsi Kalimantan Timur sudah ada pengumuman pemberkasan, tapi jadwal upload berkas dan pengisian DRH di SSC ASN belum muncul. Nah, ini sangat benar sekali teman-teman. Kalau misalkan kita cek, ini sampai saat ini memang untuk tombol deklarasi sehat dan juga, maaf teman, untuk daftar riwayat hidup dan juga untuk yang tombol pemberkasan ini sampai saat ini belum muncul. Di sini kita ambil saja salah satu sampel teman-teman, yang mana sudah memberikan pengumuman untuk melakukan pemberkasan P3K Guru tahap 1, yaitu kemarin tuh daerah mana ya, daerah Sulawesi Selatan, coba kita cek. Oke, di sini Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini sudah ada pengumuman tentang pengumuman penetapan nomor induk P3K ya, yang diupload baru saja, ini coba kita cek. Nah, di sini dari teman-teman yang ada di daerah setempat, ini juga sudah memang benar ya kalau kita klarifikasi. Di sini dari pengumuman yang ada, ini adalah ada perintah, sudah ada perintah untuk melakukan pemberkasan di SSC ASN. Yang mana di sini bahkan diberikan batas waktu, teman-teman. Batas waktu untuk melakukan pemberkasan. Nah, ini kelengkapan dokumen yang, sebagaimana dimaksud pada poin ini adalah syarat berkas-berkas yang harus diupload. Ini dilakukan pemberkasan secara elektronik, jadwalnya ini adalah kita upload di SSC ASN akun masing-masing, dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember. Nah, padahal di sini waktunya hanya 10 hari, akan tapi sampai saat ini untuk DRH ini belum muncul, teman-teman. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah seperti ini, teman-teman. Sebenarnya beberapa waktu lalu ini kita sudah bisa mengakses untuk, bagian, apa itu, mengisi pemberkasan ya, mengisi daftar riwayat hidup, mulai dari bagian perorangan, kemudian bagian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, organisasi, bahkan sampai tombol upload dokumen. Nah, di sini kalau misalkan kita kita cek ya, pada bagian-bagian dalam ini adalah memang benar ini tombol untuk nanti kita melakukan pemberkasan dan juga mengisi daftar riwayat hidup yang ada di SSC ASN. Nah, sampai sekarang tombol ini sudah tidak bisa diakses lagi, teman-teman. Nah, penyebabnya itu adalah, coba teman-teman perhatikan pada postingan ini. Nah, di sini adalah dari sumber yang dapat dipercaya, yaitu di sini tulisannya seperti ini, teman-teman. Yaitu mohon maaf Bapak Ibu yang ada di grup ini.
sekedar menyampaikan informasi yang kami ketahui dari portal-portal yang kami baca. Yang pertama, BKN menunda pengisian daftar riwayat hidup sampai Ditjen GTK selesai memperbaiki data yang lulus P3K tahap 1. Jadi untuk pengisian DRH itu memang belum dimunculkan lagi, dikarenakan dari Ditjen GTK ini masih melakukan perbaikan dari teman-teman yang lulus P3K tahap 1. Dikarenakan ternyata ini banyak guru swasta yang bisa ikut tes tahap 1 dan dinyatakan lulus ya oleh sistem. Yang seperti itu akan di-TMS-kan. Semua karena mereka tidak berhak teman-teman. Nah ini pada ujian tahap 1 ya, seharusnya untuk dari guru swasta ini adalah masuk di tahap 2. Tapi ternyata, mereka bisa ikut tes tahap 1 juga. Kemudian untuk yang kedua teman-teman, untuk sekarang yang bisa mengisi daftar riwayat hidup di akun ini hanya P3K non guru saja. Untuk teman-teman P3K guru itu masih menunggu perbaikan data tersebut teman-teman. Jadi akan di-TMS-kan dari teman-teman yang lulus tahap 1, namun ternyata dia itu dari sekolah swasta. Kemudian untuk yang ketiga, kita belajar pada kejadian titik lokasi kemarin, banyak link-link yang tidak valid. Ujung-ujungnya kita tetap mengikuti arahan yang ada pada akun masing-masing. Itu teman-teman. Jadi kemarin tombol untuk pengisian daftar riwayat hidup data perorangan ini sudah muncul, sekarang nggak muncul. Itu adalah alasannya seperti itu teman-teman. Soalnya di sini ada penyebab lain teman-teman. Jadi saya tuh mendapat laporan juga, ada beberapa teman yang ternyata sebenarnya itu tidak lulus seleksi administrasi, akan tetapi ternyata bisa ikut ujian tahap 1 dan juga bisa lolos di tahap 1. Nah, kemudian secara secara bergilir dari kawan kita tersebut, awalnya misalkan dia itu ijazahnya hanya D3 atau D2, kemudian ternyata setelah lolos verifikasi berkas, itu bisa ikut ujian tahap 1. Nah, sekarang ini mereka, itu sudah di-TMS-kan, itu sudah ada 3 peserta yang, inbox ke saya. Nah, ini mencari solusi. Nah, solusinya nggak ada teman-teman kalau misalkan seperti itu, karena memang pada dasarnya itu tidak bisa ya untuk diluluskan. Itu adalah penyebabnya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk pengisian DRH dan pemberkasan itu kok ditunda-tunda terus. Padahal di provinsi-provinsi dan kabupaten kota beberapa di Indonesia sudah mengeluarkan jadwal dan perintah untuk melakukan pemberkasan. Nah, selanjutnya apakah benar untuk pemberkasan nanti ditunda sampai Maret tahun 2022 teman-teman? Hal ini juga menjadi pembahasan dan disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani ya, dari Sekretaris Ditjen GTK, yang mana di sini kemarin baru saja beredar informasi terkait tentang tahap 2, pelaksanaan tahap 2 yang ditunda dan juga untuk pemberkasan yang tahap 1 teman-teman. Nah di sini ada tulisan mungkin teman-teman juga pernah membaca juga ya, mohon maaf untuk pemberkasan tahap 1 seluruhnya ini kabupaten dan provinsi ini kami tunda hingga akhir Maret tahun 2022. Nah, kira-kira apakah sampai saat ini kita belum bisa mengisi daftar riwayat hidup, dan nanti pemberkasannya benar-benar nanti bulan Maret 2022, teman-teman? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari postingan Ibu Nunuk Suryani, di sini diberikan label hoak, ini artinya tidak benar, teman-teman. Jadi untuk yang pemberkasan tahap 1 itu tidak menunggu di bulan Maret 2022. Ini kalau menurut saya ya, berdasarkan dari perkataan Ibu Nunuk ini. Selanjutnya kapan nanti untuk pemberkasannya? Untuk pemberkasannya ini nanti akan dalam waktu dekat teman-teman. Jadi teman-teman selalu pantau akun SSCASN masing-masing. Jika sudah ada tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup dan pemberkasan, teman-teman segera bisa lakukan dan persiapkan. Nah, selanjutnya teman-teman juga selalu berkoordinasi dan juga memantau web instansi masing-masing ya. Nanti segala sesuatunya akan dipandu oleh BKPP masing-masing. Oke, demikian sobat-sobatnya terkait tentang mengapa kita belum bisa pemberkasan tahap 1 dan juga untuk mengisi daftar riwayat hidup. Semoga bermanfaat ya.